Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan kita semuanya. Di masa yang seperti ini, Bu Sun berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, di tahun ajaran baru ini, tahun 2020-2021, kalian sudah duduk di kelas 5. Perlu Bu Sun informasikan, yang menjadi wali kelas di kelas 5 sekarang ini adalah Bu Sun. Kalian sudah tahu kan nama Bu Sun, nama lengkapnya? Namanya Bu Sunarwiyah. Nah, Bu Sun ini nanti yang akan membantu kalian memperlancar pembelajaran kalian selama duduk di kelas 5. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 1, subtema 1, yaitu kenali benda di sekitar kita. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan materi, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak, kita mulai berdoa. Mulai. Selesai. Anak-anakku, dalam memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu kalian siapkan buku paket kalian, juga alat tulis kalian. Sehingga nanti kalau Bu Sun menerangkan materi bahasa Indonesia ini, ada hal-hal penting bisa kalian catat, ya. Seperti biasanya kalau kita belajar di kelas, Bu Sun selalu meminta kalian untuk mencatat keterangan-keterangan yang penting-penting, ya, sehingga nanti kalau belajar kalian bisa mudah, bisa mengulang lagi di rumah dengan mudah. Nah, sekarang kita mulai anak-anak ya. Pembelajaran bahasa Indonesia tema 1, subtema 1. Di buku paket kalian buka halaman 3, yaitu mengenali benda di sekitar kita. Yang pertama adalah menentukan kalimat utama dalam bacaan. Anak-anak, ada banyak informasi yang kita peroleh ketika kita membaca sebuah teks atau paragraf. Nah, dari banyak informasi tersebut, ada satu informasi yang menjadi topik utama, menjadi pokok bahasan utama, yang utama. Sehingga untuk mempelajari hal tersebut lebih baik, lebih utama kalau kita mengetahui dulu tentang kalimat utama dan kalimat penjelas di dalam paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi bahasan utama dalam suatu paragraf. Itu pengertian dari kalimat utama. Ya. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi bahasan utama dalam suatu paragraf. Artinya apa? Artinya di dalam kalimat utama itu terdapat ide pokok yang menjadi gagasan dasar dalam pembuatan teks atau paragraf. Sampai di sini kalian paham? Oke, Bu Sun lanjutkan di pengertian kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah pernyataan yang menjelaskan kalimat utama. Artinya apa? Di dalam kalimat penjelas berisi penjelasan tambahan atau penjelasan secara rinci tentang hal-hal yang dijelaskan di dalam kalimat utama. Tuh. Mungkin sampai di sini dulu, bisa dipahami dulu. Akan Bu Sun lanjutkan. Sekarang kalimat utama itu kalau menurut letaknya itu ada 2. Kalian mungkin bertanya-tanya ya, dalam paragraf, dalam suatu paragraf atau bacaan, kalimat utama itu letaknya di mana tuh Bu Sun, gitu ya. Kalau berdasarkan letaknya, kalimat utama itu bisa di awal paragraf,
bisa di akhir paragraf. Ya, kalimat utama letaknya bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf. Nah, kalimat utama atau paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf itu dinamakan dengan paragraf deduktif. Apa Nana? Deduktif. Nah, kalau paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf itu disebut dengan paragraf induktif. Nah, itu nanti bisa kalian lihat di buku paket kalian untuk memperdalam atau memperjelas pemahaman kalian. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana menemukan kalimat utama itu? Kalau kalian sedang baca buku bacaan misalnya, sedang membaca teks atau membaca paragraf. Bagaimana Bu menentukannya? Apakah di kalimat utama itu apakah ada di awal paragraf apa di akhir paragraf? Nah, langkah-langkahnya sangat mudah ya. Untuk menemukan letak kalimat utama di dalam sebuah paragraf itu caranya adalah kalian harus membaca bacaan itu secara utuh dan secara seksama. Maksudnya harus teliti dan paham, ya. Jadi dibaca dulu bacaan itu secara utuh. Satu paragraf dibaca semuanya utuh, kemudian mengerti isinya. Yang kedua, perhatikan topik yang dibahas dalam bacaan tersebut. Atau temukan untuk melihat apa topik yang dibicarakan di dalam paragraf itu kalian bisa menemukan atau mencari dengan cara menemukan kata kunci. Nah, kata kunci itu apa, Bu Sun? Kata kunci di dalam menemukan topik atau isi di dalam sebuah bacaan, apa yang sedang dibicarakan di dalam paragraf itu. Kata kuncinya adalah sebuah kata yang sering diulang-ulang di situ, sering ditulis secara berulang-ulang. Jadi di kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3 itu kata itu selalu muncul, itu menjadi kata kunci. Dan kata kunci itu tadi akan bisa kalian gunakan untuk mencari topiknya apa di dalam paragraf itu. Kemudian yang ketiga, kalian harus ingat bahwa dalam paragraf itu, dalam satu paragraf, itu hanya terdapat satu kalimat utama. Ya, ingat-ingat, dalam satu paragraf hanya terdapat satu kalimat utama. Selebihnya, kalimat berikutnya adalah kalimat penjelas. Paham ya? Jadi, kalimat utama, ya, susun ulang lagi. Kalimat utama. Jadi, kalimat utama adalah kalimat yang menjadi bahasan utama dalam suatu paragraf. Di dalam paragraf hanya ada satu kalimat utama. Selebihnya adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah pernyataan yang menjelaskan kalimat utama, menjelaskan cara rinci dari kalimat utama. Baik, kita lanjutkan. Ya. Tadi langkah-langkahnya untuk menemukan kalimat utama, yaitu dengan membaca secara utuh paragraf tersebut, kemudian mencari topik yang dibicarakan apa. Untuk mencari topiknya itu kalian harus mencari kata kuncinya. Nah, kata kunci itu apa? Kata kunci itu adalah kata yang diulang-ulang ditulis di dalam paragraf tersebut. Nanti akan kasih contoh ya, biar lebih paham. Kemudian yang ketiga, kalian harus ingat di dalam satu paragraf hanya ada satu kalimat utama. Tuh. Kemudian sampai di sini mungkin anak-anak ada kesulitan. Kalau memang ada kesulitan, nanti kalian tulis kesulitan itu, kemudian kalian cari jawabannya di buku paket kalian. Kalau memang kalian belum bisa menemukan, kalian bisa tulis atau SMS-kan kepada Bu Sun, ya, bisa lewat WA atau bisa lewat Japri sendiri boleh. Nanti insya Allah akan Bu Sun jawab. Sekarang untuk mengetahui kalimat utama dan kalimat penjelas, akan Bu Sun kasih contoh penggalan paragraf
Coba kalian perhatikan. Bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, melalui berbagai permainan, anak akan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Kalimat ketiga, selain itu, bermain bersama teman juga memiliki beragam manfaat, antara lain kemampuan berempati, bersosialisasi, toleransi, bergiliran, mengikuti aturan permainan, serta melatih jiwa kepemimpinan dalam diri. Ini contoh dari satu paragraf. Nah, paragraf ini ada satu kalimat utama. Di mana letaknya? Mari kita telaah. Ya. Kita cari dulu, setelah kita baca seluruhnya dalam paragraf ini, kita baca semuanya, kita cari topiknya, apa yang dibicarakan di sini. Nah, di situ ada kata kuncinya. Kata yang diulang-ulang dalam paragraf tersebut adalah kata bermain. Nah, kita urai satu-satu ya. Di kalimat pertama, bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak. Nah, pada kalimat yang pertama ini berisi menjelaskan tentang pengertian bermain. Kemudian di kalimat kedua, melalui berbagai permainan, anak akan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Ini kalimat yang kedua ini merupakan manfaat dari bermain, yaitu membentuk sebuah karakter seseorang dalam bermain, membentuk watak ya. Kemudian di kalimat ketiga, selain itu bermain bersama teman-teman juga memiliki beragam manfaat, antara lain kemampuan berempati, bersosialisasi, toleransi, bergiliran, mengikuti aturan permainan, serta melatih jiwa kepemimpinan dalam diri. Itu juga uraian dari manfaat. Jadi sama, yaitu kalimat 1, 2, dan 3 itu memiliki makna yang sama, yaitu tentang manfaat bermain. Hanya saja di kalimat ketiga itu lebih merinci tentang manfaat bermain. Nah, kata bermain itu disinggung di dalam kalimat pertama, kedua, dan ketiga. Namun, kata bermain sudah mulai menjadi sudah fokus ditulis diuraikan di dalam kalimat yang pertama. Nah, kalimat yang kedua dan ketiga ini menjelaskan secara rinci. Berarti kalimat yang pertama, jadi dapat disimpulkan begini ya. Kalimat yang pertama ini menjadi topik kalimat utama. Kalimat kedua dan ketiga ini merupakan kalimat penjelas. Nah, bisa dipahami anak-anak? Itu saya mengambil contoh di buku paket kalian di halaman 4, itu paragraf yang pertama. Jadi, untuk mengetahui kalimat utama, kalian baca semuanya paragraf itu, kemudian kalian cari mana yang menjadi topik pembicaraan yang difokuskan, kemudian mana yang menjelaskan secara rinci dari kalimat utama tadi. Nah, dari paragraf ini diketahui bahwa yang menjadi kalimat utama adalah kalimat yang di awal paragraf, yaitu bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak. Ini adalah kalimat utama. Sedangkan yang kalimat nomor 2 dan 3 ini adalah kalimat penjelas. Artinya menjelaskan kalimat utama secara rinci. Mungkin dari sini kalian bisa memahami sedikit. Busun berharap kalian paham tentang penjelasan kalimat utama dan kalimat penjelas. Dan mudah-mudahan di pertemuan yang berikutnya nanti kita sudah menerangkan bab ide pokok atau pokok pikiran di dalam sebuah paragraf. Dan tugas kalian sekarang adalah yang pertama, kalau kalian belum jelas penjelasan Busun
Yang ini bisa membaca kembali buku paket kalian. Kemudian tugas yang perlu kalian selesaikan adalah membuka paket halaman 5, yaitu kegiatan 1.1. Itu adalah juga penggalan paragraf, penggalan teks ya, yang terdiri dari 2 paragraf. Itu tugas kalian adalah mencari di mana kalimat utamanya dan di mana kalimat penjelasnya. Paragraf 1, kalimat utamanya di mana, paragraf 2, kalimat utamanya di mana. Itu kalian tulis di buku tulis kalian. Jadi setiap pembelajaran, setiap mata pelajaran kalian harus punya buku tugas ya, itu ditulis di dalam buku tugas dan bisa nanti disampaikan kepada Fusun. Saya kira cukup di sini dulu pertemuan kita yang pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.